Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial untuk pajak aplikasi pajak pribadi sederhana ya. Pajak Q bisa dengan mulai membuat akun, nama pengguna, email, kata sandi. Ini saya coba langsung pakai akun saya yang sudah terdaftar. Masukkan namanya, password, login. Nah, di sini aplikasi perhitungan pajak pribadi. Jadi di sini tampilannya ada ringkasan penghasilan nominal, penghasilan final, penghasilan bukan objek pajak, kredit pajak, harta dan hutang. Untuk di ringkasan ini ada sumber penghasilan, kemudian juga ada informasi ringkasan arus kas, kemudian ringkasan pajak penghasilan. Langsung aja kita contoh di tahun 2022 yang sudah saya isi. Untuk sumber penghasilan ada penghasilan itu 134 juta, 121 juta. Kemudian PTKP ini kita pilih, ini kita posisikan di K3 ya, jadi bisa dirubah. Terus kemudian penghasilannya ini dari ini untuk file penghasilan nominal. Di sini ada pencatatan normal, terus kemudian ada pembukuan. Ini kita ambil contoh dari penghasilan itu dari dalam negeri, dari pekerjaan atau pegawai. Kita ada contoh penghasilan bruto, pengurang bruto. Kemudian di sini ada penghasilan itu dikurangi PTKP 66 juta, sehingga muncul 3.300.000 PPh-nya, dan ada kredit pajak 3.300.000 hingga PP 29 kurang bayar 0. Untuk kredit pajak ini sebenarnya kita isi dari ini ada halaman kredit pajak, kita isi nama pemberi kerja, bulannya, terus PPh dipotong berapa, sehingga angkanya masuk ke bagian kredit pajak setelah perhitungan PPh terutang. Itu kemudian kita masuk ke ringkasan lagi. Di sini ada penghasilan final UMKM 0,5%. Kita masuk ke halaman penghasilan final. Di sini juga ada daftar penghasilan final. Ini adalah penghasilan final seperti bunga dan lain-lain. Nah, di sini penghasilan final UMKM kita ada isian bulan, terus nanti ada nama perusahaan itu sendiri. Kalau kita memang usahanya itu tidak melalui e-commerce ya, tidak dipotong. Nah, ini contohnya sendiri, omset 300 juta. Ini HPP, kita asumsi HPP-nya berapa. Kemudian ada Februari dengan Shopee, Maret 200 sampai 300, 500 masih belum dipotong PPh. Pada saat Shopee bulan Juli ini dipotong PPh 22 0,5%. Kemudian yang sendiri di bulan Desember baru muncul, kita ketemu di atas 500 sendiri, sehingga ini ringkasannya PPh finalnya omset 1,175, terus bebas 500 juta, omset kena pajak 675 itu PPh kali setengah persen 3375, jadi ada di bar sendiri 375, dipotong 500, dan yang harus dibayar sendiri 2.500.000. Nah, di sini munculnya PPh final UMKM net setelah dipotong dengan HPP ya. Jadi kita harus menunjukkan HPP berapa, sehingga ini di sini di sumber penghasilan adalah benar-benar murni sudah penghasilan labanya yang bersih kita terima setahunnya. Nah, kemudian untuk harta dan hutang, untuk tadi 2022 kita beli mobil 150 juta, itu juga dari kredit
BCA Finance 120 juta, kemudian ada tabungan 100 juta di akhir tahun. Sehingga di ringkasannya penghasilan dikurangi biaya hidup, penambahan harta dan penambahan hutang, arus kasnya 0. Nah, sebenarnya 0 ini dari line ini sebelumnya angkanya 0. Nah, pada saat 0 ini muncul 44 juta surplus. Nah, ini asumsi 44 juta juga kita keluarkan untuk biaya operasional ya, rumah tangga. Nah, kita simpan ke server, sudah berhasil. Kemudian kita masuk yang ke 2023, kita masukkan langsung ke harta dan hutang, kita bisa tarik data yang tahun lalu, ini otomatis masuk. Kemudian berdasar di 2023, kita juga klik lagi copy data tahun sebelumnya. Kemudian akan kita tambahan atau mungkin kita perlu mengurangi. Seperti kayak di hutang kita copy dulu, habis itu kita angkanya kita kurangi karena ada angsuran 120 menjadi 100 juta. Kemudian kita masuk ke ringkasan, di sini ada penghasilan nominal, terus penghasilan final dari usaha, dan bukan objek pajak 100 juta. Untuk penghasilan non final, ini asumsinya yang tahun 2023 kita pakai norma penghitungan ya, karena kita menggunakan pencatatan pakai norma penghitungan. Asumsi kita usaha dagang dengan norma 30%, sehingga ketemu penghasilan netonya totalnya 10 juta. Ini nanti yang akan langsung dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Yang di bawah ini setelah dikurangi PTKP baru di 142.500 dikali pasal 17 ketemu 15.375. Ini yang harus kita bayar. Kemudian untuk penghasilan final dari usaha ini kita coba klik. Ini asumsinya kita istri bekerja, penghasilan bruto 1 juta dan PPh terutang 5 juta. Kemudian kita juga ada penghasilan bukan dari objek pajak. Kita mendirikan CV dan kita mendapatkan keuntungan dan kita narik privé sebesar 100 juta karena bukan bagian objek PPh, maka jadi bukan objek pajak. Nah, total penghasilan yang kita terima bersih 405 juta. Dikurangi biaya hidup, terus kita ada penambahan harta dan pengurangan hutang. Nah, di sini ada informasi PPh yang kurang dibayar, berarti yang harus kita bayar. Jadi total PPh dari kita semua adalah 20.375. Sedangkan arus kas 0 ini sebenarnya pada saat harta hutang itu ada kita menyesuaikan di kasnya. Nah, sehingga penyesuaian kas itu menjadi arus kas menjadi 0. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, oke, itu dari informasi saya. Ini juga berikutnya bisa dicoba untuk aplikasi ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.